Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi di ibadah online kita pada pagi hari ini. Dan mari saya undang semua Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan untuk datang bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Oke Bapak Ibu, saatnya kita akan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan hidup kita untuk datang di hadirat Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Allah yang maha tinggi, Allah yang layak terima pujian dan sembah kita. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha Kau dimuliakan atas segala Allah. Katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Datang kepada Tuhan, tinggikan Tuhan. Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Kau ku sembah,
Segala pujian syukur, hormat kemuliaan hanya bagimu Allah kami yang duduk di atas tahta yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat lawatanmu bagi setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami menyiapkan hidup kami untuk lebih lagi memuji dan memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Haleluya, kita akan lebih lagi memuji nama Tuhan. Saya percaya kita semua adalah umat-umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita percaya bahwa ketika kita datang di hadapan Tuhan memuji dan menyembah Dia, Dia ada dan melihat kita dan selalu memberkati seluruh kehidupan kita. Kita angkat lagu pujian, biar bumi akan berlalu, tetapi Tuhan Yesusku tidak pernah ingkar janji. Amin. Firman-Nya akan ditempati bagi kita semua, asal kita percaya padanya. Amin. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus, saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Cinta saya. Sekali lagi kita angkat lagu pujian ini. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya
mencintai kita. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita ungkapkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Lebih lagi untuk memuji Tuhan. Kita katakan tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. panjang dan lebarnya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang menguatkan iman kita, yang meneguhkan iman kita, yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Kita angkat lagu pujian kita bersama-sama dengan iman. Kita naikkan pujian ini. Bahwa Tuhan akan selalu menolong kita, selalu menjaga kita. Haleluya Tuhan. Dengan iman kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Naikkan pujian ini, musim akan selalu berganti. Yes. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi Bapak Ibu dengan iman katakan, lalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Doa firman saya serahkan kepada Saudari Ida. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kehadiran-Mu di hati setiap kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami mau menyiapkan pikiran kami, jiwa kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan sebelum kami Tuhan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikannya kepada kami. Kiranya hikmat yang daripada-Mu, Roh-Mu tercurah atasnya, sehingga setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh berbuah dalam setiap kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kembali lagi di mana pada hari ini kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mau belajar firman Tuhan pada saat ini, yang dimana saya memberikan judul khotbah saya pada hari ini, yaitu Allah selalu melihat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema utama besar dalam bulan September yaitu Allah yang selalu ada atau God is always. Dan tema ini sangat cocok khususnya dengan keadaan sekarang, yaitu dalam situasi pandemi, keadaan yang kita alami bersama-sama, situasi yang sangat sulit. Tetapi kembali lagi kita selalu diingatkan akan janji Tuhan. Allah selalu menyertai kita. Allah selalu ada, selalu bersama-sama dengan kita. Dan Allah selalu memperhatikan keberadaan kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Dan seperti tadi saya katakan, hari ini temanya tentang Allah selalu melihat, merupakan kelanjutan dari tema-tema sebelumnya, yaitu tentang Allah yang berfirman dan juga Allah yang mendengar. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama yang menjadi pembacaan kita untuk firman Tuhan hari ini di dalam 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus 5, ayat 6 sampai dengan ayat ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua, dan Bapak Ibu bisa membuka Alkitab atau handphone dan membuka sama-sama semuanya Alkitab, ayat yang kita mau baca, dan kita akan membaca bersama-sama. Dan saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya ingin menjelaskan dulu tentang surat 1 Petrus, di mana surat atau kitab 1 Petrus dituliskan oleh Petrus dan memiliki tema yang sangat umum dari surat ini adalah penderitaan. Jadi Petrus memiliki tema besar dalam surat 1 Petrus, yaitu tentang penderitaan. Dan di sini Petrus menuliskan banyak hal terkait tentang penderitaan, tetapi sebelum Petrus menutup suratnya, di pasal yang kelima, dia juga menyinggung tentang penggembalaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus menuliskan tentang tanggung jawab para hamba-hamba Tuhan atau para pelayan Tuhan agar dapat menjalankan tanggung jawabnya meskipun mereka sedang mengalami penderitaan. Jadi Petrus sedang mendorong untuk para penatua, para pelayan Tuhan yang ada pada saat itu, untuk mereka bisa tetap menjalankan tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh meskipun mereka sedang mengalami penderitaan. Oleh karena itu, kita bisa melihat kalau di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, kalau kita lihat ayat yang pertama, ya, ayat pertama merupakan pendahuluan daripada Petrus memberikan nasihat
kepada para penatua atau para rekan-rekan sekerjanya. Dan di dalam ayat kedua dan ayat ketiga, Petrus mulai menjabarkan, menjelaskan apa-apa saja yang menjadi tanggung jawab mereka dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan. Tidak sampai di situ. Ketika kita lihat lagi di dalam 1 Petrus 5 ayat yang keempat, Petrus juga menyinggung selain dia melakukan pendahuluan di ayat 1, dia menuliskan apa yang menjadi tanggung jawab para pelayan Tuhan. Petrus juga menuliskan ada sesuatu, ada reward, ada penghargaan yang diterima oleh para pelayan Tuhan, yaitu mereka mendapatkan mahkota dari Gembala Agung. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat Petrus menuliskan bahwa ada reward, ada penghargaan yang diterima oleh para pelayan Tuhan ketika mereka menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik. Tetapi tidak sampai di situ. Meskipun Petrus menuliskan tentang penggembalaan, Petrus juga mengingatkan orang percaya pada waktu itu, di mana dia menuliskan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11 merupakan pesan Petrus kepada jemaat, khususnya untuk mereka kuat, mereka bisa bertahan dalam menghadapi penderitaan. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11, ada dua hal yang kita bisa melihat. Ada dua hal yang bisa kita pelajari. Ada dua hal yang mau kita pelajari, yaitu yang pertama, tentang bagaimana merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan di situ dilanjutkan dengan menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Lalu bagian yang kedua yang tidak kalah penting, untuk orang percaya berjaga-jaga dan waspada terhadap iblis. Dan Petrus menganalogikan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang sedang mencari mangsa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan tulisan ini, Petrus sedang mengingatkan atau menasihati. Petrus sedang mengingatkan atau menasihati para pembacanya supaya mereka tidak sampai menyerah dalam menghadapi penderitaan. Petrus sedang mengingatkan para pembacanya supaya orang percaya mereka dapat merendahkan diri, mereka dapat menyerahkan kekhawatiran, ketakutan, penderitaan yang mereka hadapi kepada Tuhan, serta tidak terjebak oleh tipu daya iblis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat teks ini sebetulnya ditujukan kepada pembaca mula-mula seperti demikian, tetapi kita percaya bahwa firman Tuhan berlaku dulu hingga sekarang dan juga berlaku untuk kita yang hidup pada masa kini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat kaitannya, teks mula-mula mungkin dituliskan supaya orang percaya bertahan dalam penderitaan dan mereka melihat Allah. Mereka melihat Allah dalam situasi yang mereka hadapi. Dan mereka sadar supaya Allah senantiasa ada dalam hidup mereka dan mereka sadar Allah sebagai pribadi yang memperhatikan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dalam masa ini, masa sekarang, kita bisa melihat bahwa teks ini juga berlaku bagi kita, di mana kita juga bisa melihat dalam berbagai situasi, dalam berbagai macam penderitaan, dalam berbagai macam kesulitan yang kita hadapi, kita harus dapat bertahan. Amin. Kita harus dapat bertahan, dan yang terpenting, kita harus dapat melihat Allah. Kita dapat melihat Allah sebagai pribadi yang setia, pribadi yang senantiasa memberikan kita berbagai macam cara, memberikan kita pemeliharaan, kebaikan, anugerah. Ada banyak hal-hal yang Allah dapat lakukan bagi kita, anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar bagaimana sebagai orang percaya pada saat ini, sekalipun situasi yang kita hadapi, kita tahu situasi pandemi masih terus terjadi. Walaupun kita bersyukur, kita sangat bersyukur, jumlah kasus COVID sudah mulai menurun, khususnya di kota Batam. Ya, kita berdoa untuk daerah-daerah yang lain juga mengalami penurunan.
Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kita sedang menghadapi musim yang sama. Kita menghadapi tantangan yang sama. Tetapi kita juga memiliki Allah yang sama, yang sanggup menyertai kita dan menolong kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu lalu saya menonton berita dan saya baca berita juga. Ada sedang heboh, yaitu fenomena yang terjadi beberapa akhir belakangan ini, yaitu banyak orang yang mencoba bunuh diri. Banyak berita orang bunuh diri. Bunuh diri dengan berbagai macam cara. Yang pertama mungkin mereka gantung diri. Ada mereka yang coba lompat dari jembatan. Waktu itu saya membaca berita lompat dari jembatan Suramadu yang menghubungkan antara Surabaya dengan Madura. Dan juga ada juga mencoba bunuh diri dengan membakar dirinya sendiri. Ada banyak cara dilakukan dan tujuannya adalah motifnya sebetulnya mereka ingin mengakhiri hidup ini karena mereka tidak kuat menghadapi kesulitan hidup. Mereka tidak sanggup menghadapi beratnya tantangan hidup. Mungkin ada mereka juga yang tidak punya pekerjaan. Atau ada juga mereka yang sudah kerja, tapi perusahaannya melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Dan mereka tidak punya pekerjaan. Di saat yang sama juga, mereka juga punya tanggungan hidup. Mereka punya anggota keluarga atau punya biaya hidup yang harus dipenuhi. Atau mungkin ada masalah-masalah lain yang begitu besar bagi mereka untuk dihadapi. Sehingga akhirnya mereka mengambil langkah bunuh diri. Tentunya kita percaya tindakan ini merupakan tindakan yang konyol, tindakan yang bodoh. Kenapa? Karena bunuh diri tidak pernah menyelesaikan masalah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat dalam situasi yang terjadi pada saat ini, jangan kita lakukan tindakan-tindakan konyol seperti bunuh diri. Tetapi marilah kita memfokuskan pandangan kita, iman kita, pengharapan kita tertuju kepada Allah. Fokus kita tertuju kepada Allah. Kita melihat Allah sebagai pribadi yang besar, Allah yang peduli, Allah yang selalu mencurahkan kebaikan demi kebaikannya dalam hidup kita. Dan Allah yang sama juga, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti khotbah saya, judulnya yaitu Allah yang selalu melihat. Saya percaya Bapak Ibu bahwa dalam situasi saat ini, Allah melihat kondisi kita. Allah mengetahui, Allah memahami kondisi saudara dan saya. Allah memahami kondisi kita semua. Dan kita percaya Allah yang sama selalu senantiasa menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu bisa colek atau ajak omong sebelahnya. Allah selalu menyertai kita. Amin. Amin. Ya, Allah selalu menyertai kita. Dia Allah yang melihat, Allah yang maha tahu, Allah yang mendengar. Allah yang maha kuasa. Di dalam minggu pertama disebutkan bahwa Allah berfirman. Dengan firman-Nya Dia menciptakan seluruh dunia ini. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Allah senantiasa menyertai kita. Allah memiliki rencana yang besar dalam hidup kita. Oleh karena itu membuat kita jadi pribadi yang optimis. Menjadi pribadi yang selalu percaya, pede, percaya diri. Dari hari ke hari kita berjalan dengan rasa optimis. Seseorang bernama Joyce Meyer, dia mengatakan, ketika kamu menyadari bahwa Allah mengasihimu dan Dia memiliki rencana untuk hidupmu, kamu dapat berjalan dengan kepala tegak dan benar-benar percaya diri dengan siapa yang menciptakanmu. Pendapat ini sangat jelas menunjukkan bahwa kalau
kita menyadari Allah mengasihi kita, kalau kita tahu Allah sayang sama kita, dengan berbagai macam cara Allah akan memberikan berbagai macam kebaikan demi kebaikannya dalam hidup kita. Dan Allah terus memberikan kasih setianya dalam hidup kita, sehingga akhirnya kita tidak pernah putus asa. Kita tidak pernah sendiri, dan kita tidak pernah merasakan pesimis ketika kita menghadapi kesulitan hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar bagaimana bahwa pada hari ini kesadaran kita kepada Allah yang senantiasa memperhatikan dapat menolong kita untuk mengalami situasi yang terjadi pada saat ini. Seperti layaknya kita membayangkan kita sedang berjalan di padang gurun sangat panas. Ya, padang gurun merupakan tempat yang ekstrim. Kalau siang panasnya panas sekali, kalau malam dinginnya juga dingin sekali. Nah, orang kalau jalan di padang gurun, wah, sangat panas. Pikirannya satu, kalau mereka berjumpa atau menemui mata air, itu adalah sebuah kebahagiaan yang mereka miliki. Seperti tadi saya katakan, kesadaran kita. Kalau kita sadar bahwa Allah melihat kita, Allah memelihara kita, kalau kita sadar akan hal itu, saya percaya bahwa kita seperti layaknya sedang berjalan di padang gurun. Kita sedang menjalani masa-masa kesulitan, tetapi kita percaya ada harapan di dalam Tuhan. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu saya ingin mengajak kita semua, penting bagi kita untuk menyadari setiap orang Kristen, setiap orang percaya harus menyadari kesetiaan Allah dalam hidupnya. Setiap orang Kristen harus sadar bahwa Allah senantiasa menjadi pribadi yang setia dalam hidupnya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang dituliskan oleh Petrus yang mau kita pelajari. Ada beberapa hal yang kita mau pelajari yang dituliskan oleh Petrus. Ada yang pertama, yaitu di dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 yaitu tentang merendahkan diri. Firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, yang pertama kita mau belajar tentang bagaimana merendahkan diri. Merendahkan diri di sini dikatakan merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Merupakan sebuah perintah untuk merendahkan diri kita di bawah otoritas Tuhan. Di bawah otoritas Tuhan artinya kita menyadari bahwa Tuhan berdaulat atau berkuasa penuh atas hidup kita. Dan kita percaya hanya Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan satu-satunya yang dapat menolong kita. Dengan kata lain, kita menjadikan Tuhan seperti sebuah kebutuhan, seperti sesuatu hal yang memang kita merendahkan diri itu menyadari bahwa saya tidak ada apa-apanya. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin semuanya dapat teratasi. Artinya kita menyadari Tuhanlah yang dapat menyelesaikan situasi yang dihadapi. Tuhanlah yang dapat menyelesaikan situasi yang dihadapi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus menuliskan juga pada bagian berikutnya, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya Petrus menuliskan bagian ini supaya ditinggikan pada waktunya. Hal ini mungkin ini seperti terkoneksi dengan perkataan Yesus. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan, dan siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perlu bagi kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, terutama dalam situasi-situasi hidup, situasi kesulitan yang kita hadapi. Apapun itu keadaannya, baik itu dalam situasi senang maupun susah, apapun situasinya, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Penting bagi kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada kalanya ketika kesulitan terjadi, kita kadang merasa mampu. Kita merasa, oh saya bisa kok.
Oh, saya mampu. Kita mampu mengatasi dengan kekuatan kita, dengan pemikiran kita, dengan kemampuan pikiran kita. Saya mampu. Atau mungkin juga kita menggunakan koneksi atau dekat atau kenalan yang kita anggap sebagai relasi yang bisa menolong kita. Itu menggunakan pikiran kita. Tetapi Tuhan mau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan dinyatakan pada waktu itu. Supaya kita bisa melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, sebatasnya hanya kita, masalah mungkin selesai. Atau kalau tidak selesai, kemungkinannya kita kecewa. Ketika kita mengandalkan hidup kita kepada dunia atau selain daripada Tuhan, kemungkinannya kalau terpenuhi, masalah selesai. Kalau tidak terpenuhi, kita menjadi kecewa dan tawar hati. Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan, kita melihat firman Tuhan pun mengingatkan kita, mengingatkan kita untuk kita merendahkan diri dan tidak mengandalkan kekuatan diri kita. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tetapi sebaliknya di dalam ayat yang ke-7, Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dua hal yang sangat bertolak belakang. Alkitab mengatakan, Yeremia menuliskan orang yang mengandalkan dirinya sendiri itu dikatakan terkutuk. Tetapi sebaliknya, orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan, akan diberkati. Joyce Meyer menuliskan bahwa Tuhan tidak memilih orang-orang yang sempurna, tetapi Dia memakai orang-orang yang mau dilatih dan rendah hati. Tuhan mau kita merendahkan diri kita. Kita mau rendah hati mengakui bahwa Dialah yang berdaulat dalam hidup kita. Mungkin kita punya relasi, mungkin kita punya jabatan, mungkin kita punya kenalan, mungkin ada banyak hal yang bisa kita jadikan sandaran. Tetapi ingat, semuanya masih di bawah kendali Tuhan. Artinya bahwa Tuhan bisa buat apa yang kita andalkan, apa yang kita bisa harapkan dalam pikiran kita sebagai manusia. Tuhan bisa buat semuanya hilang sekejap atau mungkin gagal. Tetapi kalau kita menaruh atau mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita sama Tuhan, kita mengatakan kita akan diberkati. Amin. Saudara, mungkin di antara kita disadari atau tidak, terkadang mungkin kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Terkadang kita merasa diri kita mampu. Terkadang kita merasa, saya tahu, saya bisa. Sampai kita tidak melibatkan Tuhan, atau kita tidak mengikut sertakan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan mau kita merendahkan diri di hadapannya. Yang kedua, kita belajar di dalam ayat yang ke-7 tentang menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Di sini dikatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, ini kasih oleh Tuhan. Yang kedua, kita belajar untuk bagaimana supaya kita bisa menyadari Allah yang baik, Allah yang memberikan kasih karunia, Allah yang begitu setia dalam hidup kita. Yang kedua yaitu kita belajar seperti yang dituliskan Petrus, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Saya mempelajari kata menyerahkan ini bukanlah sebuah perintah, tetapi merupakan sebuah tindakan nyata yang dilakukan satu kali untuk selamanya. Satu kali untuk selamanya. Jadi ketika menyerahkan sesuatu, satu kali untuk selamanya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, menyerahkan di sini dapat dipahami seperti
melemparkan seluruh kehidupan, termasuk juga dengan kekhawatiran yang kita miliki kepada Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan artinya mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Tetapi kita harus pahami Bapak Ibu, meskipun kita berserah kepada Tuhan, kita menyerahkan sepenuhnya kekhawatiran kita, hidup kita kepada Tuhan, kita tidak dapat memahami ayat ini seperti kita menjadi orang-orang yang pasif. Orang yang pasif di sini dalam arti kita berserah, kita percaya sama Tuhan, tapi kita tidak buat apa-apa. Itu tentu keliru. Yang Tuhan mau adalah di sini berserah tidak sama dengan pasrah. Berserah kepada Tuhan tidak sama dengan pasrah. Artinya apa? Kita mungkin mempercayai kedaulatan Allah, kita mempercayai kedaulatan Allah di satu sisi. Di satu sisi kita juga melakukan bagian kita. Di satu sisi tadi kita mempercayai Allah, di satu sisi kita tidak mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Dengan kata lain, ketika kita berserah, kita juga berusaha. Kita melakukan bagian kita. Dengan kata lain, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan biarlah Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara hidup kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan sebagai pribadi yang setia, pribadi yang memelihara, makanya kita mempercayakan. Kita biasanya mempercayakan sesuatu karena ada jaminan bahwa pihak yang misalnya kita percayakan itu memang bisa dipercaya. Contoh misalnya saya minta tolong si A, ya, tolong kamu bantu saya percayakan kamu minta tolong untuk kamu bangun cat rumah saya. Nah, karena saya minta tolong, saya percayakan sama si A, maka si A itu akan memilih. Saya minta tolong sama dia karena saya percaya dia bisa ngecat, dia tahu caranya, dan mungkin juga waktu dicat hasilnya rapi, dan juga si A juga pemilihannya ini juga pemilihan warna yang baik. Ada banyak hal yang membuat saya akhirnya menjatuhkan pilihan, saya percayakan rumah saya dicat sama kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita percayakan hidup kita mempercayakan kekhawatiran hidup kita semuanya karena kita tahu Tuhan tetapi sudah menjamin hidup kita. Sepertinya Bapak Ibu, kalau kita pergi naik pesawat, kalau kita naik pesawat, kita taunya beli tiket, kita boarding masuk pesawat. Sampai pesawat biasanya ada announcement, ada pengumuman bahwa saya kapten ini akan membawa pesawat menuju kota ini. Bapak Ibu, ketika kita tahu bahwa ada pilot, dan kita tahu pilot itu hanya bisa, pokoknya kita tahu pilot tersebut bisa menerbangkan pesawat dengan selamat dari kota asal menuju kota yang kita tuju. Kita tidak tahu pilotnya seperti apa, kita tidak tahu orangnya siapa, namanya siapa, kita tidak tahu secara detail, tetapi kita percaya pilot ini bisa bawa pesawat, dan pilot ini bisa mengemudikan pesawat dengan selamat, dan saya bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat. Itu yang kita pegang. Kita tidak tahu pilotnya siapa, tetapi kita percaya saya bisa tiba dengan selamat. Tetapi Bapak Ibu, satu sisi kita percaya sama pilotnya. Kita berserah, oke, saya percaya sama pilotnya. Tetapi kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Contoh, waktu di pesawat, kita pakai sabuk pengaman. Yang kedua adalah waktu pesawat sedang terbang, kita tidak menyalakan sinyal handphone. Karena itu dapat mengganggu komunikasi. Atau juga hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan yang tujuannya adalah membantu kelancaran penerbangan. Satu sisi kita percaya sama pilot, satu sisi kita melakukan bagiannya. Begitu juga
kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, kita percaya berserah sama Tuhan, di satu sisi kita juga melakukan bagian kita. Apa yang menjadi bagian kita lakukan. Selebihnya, apa yang menjadi bagian Tuhan, Tuhan yang lakukan. Mungkin di antara kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belum sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mungkin masih ada setengah, mungkin kita baru setengah, baru sebagian, intinya belum sepenuhnya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah sadar dan berjaga-jaga terhadap tipu muslihat iblis. Sadar dan berjaga-jaga terhadap tipu muslihat iblis. Di dalam ayat ke-8 dan ayat yang ke-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu yang kita bisa pelajari dari yang dituliskan oleh Petrus adalah kita belajar sadar dan jaga-jaga dan berjaga-jaga terhadap tipu muslihat iblis. Sadar dan berjaga-jaga merupakan bentuk desakan. Merupakan bentuk desakan yang dituliskan oleh Petrus kepada pembaca pada saat itu supaya mereka memberikan perhatian khusus. Sebuah desakan atau dorongan supaya orang percaya pada saat itu mereka tahu hati-hati dengan iblis, dengan tipu muslihat iblis. Petrus menuliskan, menganalogikan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap mencari mangsa. Singa, kalau Bapak Ibu, misalnya ada singa, ya biasa kalau kita pergi ke kebun binatang atau taman safari ya, Bapak Ibu mungkin pernah pergi. Biasanya kalau singa itu di kandang, dikurung di kandang. Tapi coba kalau seandainya singa itu dilepas, orang-orang pasti akan kabur. Kenapa? Ya ada orang dekat situ pasti akan dimakan. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus menganalogikan iblis siap menerkam mangsanya seperti layaknya singa. Iblis siap menyerang orang percaya. Bukan hanya pada saat itu, tetapi juga kita yang ada pada saat ini. Untuk itulah Petrus memberikan cara supaya bukan hanya berjaga-jaga, bukan hanya waspada, tetapi Petrus juga memberikan perintah, lawanlah dengan iman. Lawanlah dengan iman. Petrus menunjukkan ketika iblis menyerang orang percaya dalam berbagai bentuk, kita harus melawannya dengan iman kita kepada Tuhan. Terkadang gangguan iblis bisa membuat kita kurang percaya lagi kepada Tuhan. Serangan iblis dapat dalam bentuk apapun dan dapat membuat kita mungkin tidak percaya Tuhan atau kita meragukan Tuhan. Semulanya kita percaya sama Tuhan, tetapi karena kesulitan, karena tantangan, mungkin juga ada intimidasi, atau mungkin kita mulai berpikir, apa mungkin Tuhan? Apa mungkin Tuhan tolong? Kita mulai meragukan Tuhan. Yang tadi kita percaya sama Tuhan, tiba-tiba kita mulai meragukan Tuhan. Dan yang sangat mengerikan, akhirnya kita tidak percaya Tuhan. Petrus menuliskan bahwa dengan melawan iblis, kita sadar, ya dengan melawan iblis, kita sadar bahwa semua orang percaya sedang menanggung penderitaan yang sama. Seperti saya katakan tadi bahwa iblis dapat menyerang kita dengan berbagai cara. Dengan cara apapun yang membuat pada akhirnya kita tidak percaya kepada Tuhan. Membuat kita ragu, membuat kita tidak lagi melihat Allah sebagai pribadi
yang sanggup menolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di antara kita saat ini ada yang kita sudah mulai meragukan Tuhan. Ada di antara kita saat ini yang sudah mulai mempertanyakan Tuhan. Ada di antara kita saat ini yang sudah mulai tidak percaya Tuhan. Saya katakan hati-hati, bertobat. Iblis sedang menyerang kita. Bagaimana caranya? Lawanlah dengan tetap memfokuskan pikiran kita, dengan mempusatkan perhatian kita hanya kepada Allah. Abaikan gangguan, abaikan godaan daripada si iblis, tetapi fokuskan perhatian kita hanya tertuju kepada Allah. Kalau fokus kita hanya kepada Tuhan, kita akan melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan pada dulu. Tuhan yang sama akan menolong saya pada saat ini. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu lagi putus asa. Kita tidak lagi menjadi pribadi yang pesimis, tetapi kita menjadi pribadi yang optimis dan percaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menolong kita. Seperti pujian yang tadi dinyanyikan, Tuhan selalu menolongku. Kiranya menjadi sebuah pernyataan iman bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita percaya apapun kesulitannya, apapun tantangannya, Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang senantiasa melihat, yang memperhatikan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kita belajar dari apa yang sudah Petrus tuliskan. Yang pertama, kita belajar bagaimana merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Yang ketiga, hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saat ini sebelum saya akan doa syafaat, saya persilahkan kepada pemimpin pujian untuk menyanyikan pujian yang sudah disiapkan. Bapa, Kau setia.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah menyanyikan pujian tersebut. Dan kita imani setiap kata demi kata pujian yang kita nyanyikan. Kita imani bahwa Dia setia, Dia mulia, Dia selalu menyediakan yang kita perlukan. Sebab Dia Allah yang baik, Bapa yang baik, yang senantiasa memperhatikan hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara semua, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami, untuk kami terus sadar bahwa Engkau adalah pribadi yang setia, pribadi yang baik, pribadi yang selalu memperhatikan hidup kami, pribadi yang melihat hidup kami sampai kedalaman hati kami, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kerinduan kami. Tuhan, sekali lagi kami berdoa Tuhan, mengucap syukur untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Kami mau belajar untuk merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami mau belajar menyerahkan kekhawatiran kami kepadamu. Dan kami mau belajar untuk waspada terhadap iblis yang mencoba melemahkan iman kami, yang mencoba menyerang kami setiap saat. Sekali lagi Tuhan, Tuhan tolong kami untuk kami terus bertumbuh, untuk kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami menutup ibadah kami mau berdoa. Pertama, kami berdoa untuk situasi pandemi COVID pada saat ini. Kami bersyukur untuk tingkat kesembuhan yang meningkat, dan juga kami bersyukur untuk penyebaran yang sudah menurun. Kami bersyukur untuk semua Tuhan kerjakan, tetapi sekali lagi Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan melindungi dan menjagai kami. Tuhan juga menolong dalam proses vaksinasi yang dilakukan, supaya setiap kami semua, baik kami yang di kota Batam maupun di kota-kota yang lain, kami bisa divaksinasi dan kami bisa mengikuti proses vaksinasi, sehingga seperti apa yang sudah dirancangkan oleh pemerintah, kami bisa mengikuti semua, sehingga terjadi kekebalan secara massal. Dan kami bisa sekali lagi mengikuti apa yang sudah pemerintah anjurkan, dan juga kami bisa memiliki imun yang kuat terhadap virus COVID. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah, juga Tuhan terus menolong mereka dalam mengambil langkah demi langkah terobosan dalam menangani situasi pandemi COVID. Sekali lagi kami berdoa Tuhan, sekali lagi Tuhan melindungi, menjaga setiap pemimpin kami, Pak Jokowi dan semua para kabinet pemerintahan. Tuhan menolong. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk sidang jemaat-Mu, baik jemaat GSJ Bethesda maupun jemaat GSJ Anugerah, dengan setiap pergumulan, dengan setiap kesulitan, tantangan hidup, dengan kondisi mereka masing-masing. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit, Tuhan Kau senantiasa menjamah pada bagian tubuh yang sakit, dan Tuhan menyembuhkan dengan kuasa bilir-Mu, mujizat Tuhan dinyatakan. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan untuk jemaat-Mu yang mencari pekerjaan, Tuhan senantiasa campur tangan dalam pencarian pekerjaan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang bergumul dengan kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau Tuhan mencukupi segala biaya-biaya kebutuhan ekonomi, kebutuhan hidup yang diperlukan. Tuhan menolong semuanya. Kami bersyukur ya Bapa di surga, menyerahkan sepenuhnya untuk setiap sidang jemaat-Mu Tuhan, dengan segala pergumulan mereka hadapi, mungkin dengan masalah-masalah yang lain. Kiranya Tuhan, tangan kasih-Mu senantiasa menyertai setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga memberkati staf penggembalaan GSJ Bethesda dan juga GSJ Anugerah. Tuhan memberkati semuanya, dan Tuhan kiranya menolong kami semua, para staf penggembalaan dan juga gembala sidang, dapat melayani semua jemaat-Mu, supaya kami bisa terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, tangan Tuhan membuat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini, dan kami siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mengangkat tangan untuk kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau
kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai kita, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian Kiranya Engkau Memberkati Aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.